selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was simple. Pertama, ku rasakan getaran yang gerak, goyahkan rasa serasa. Ada sentuhan baru, senari hari-hariku. Pertama, diriku pun tergoda, kilaunya matamu. Runtuhkan angkuhnya dinding hati, goyahkan batas sepiku, dinginku. Pertama untukku dan tak ku lupa, diriku terjerat cintamu, dan aku tak ingin lepas. Larutkan aku dalam nyata, riak belaimu yang akan temani setiamu padaku. Pertama, ku rasakan getaran yang gerak, goyahkan rasa serasa. Sentuhan baru, senari hari-hariku. Pertama, diriku pun tergoda, kilaunya matamu. Runtuhkan angkuhnya dinding hati, goyahkan mata sepiku, dinginku. Hai, balik lagi gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila episode ke-45. Dan ini roman-romannya gue sepertinya kedepannya bakalan duet sama Dr. Ardi nih. Karena sekarang gue udah duet lagi sama Dr. Ardi. Dok, selamat datang kembali di Bandung. Oke, hatur nuhun Kang. Kayaknya lama-lama kita punya channel sendiri apa ya? Nah iya bener, makanya kemarin juga mikir nih kayaknya kita punya channel sendiri yang bener-bener duet. Dok, minggu ini kita akan ngebahas tentang apa nih dok? Kenapa gue nanya ke Dr. Ardi? Karena idenya sendiri datang dari beliau nih guys. Oke, minggu ini kita mau bahas namanya fungsi luhur atau higher function di manusia. Kenapa ya? Karena ini adalah suatu fungsi fisiologis yang ada dalam tubuh manusia yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya gitu. Jadi ini fungsi hanya ada di manusia gitu. Yang sekompleks ini tuh hanya ada di manusia, nggak ada di binatang. Yang ada di binatang itu hanya sebagian gitu. Apakah fungsi-fungsi itu misalnya kayak kasih sayang, cinta, atau mungkin apa ya yang binatang nggak pernah? Binatang pernah bete nggak mereka? Jadi kalau fungsi luhur itu adalah sesuatu kayak gabungan gitu atau terdiri dari fungsi kognisi itu intelijensi, terus kemudian bahasa, fungsi memori, fungsi emosi. Nah ini yang tadi disebutkan emosi. Dan satu lagi fungsi visuospasial atau pengenalan ruang. Berarti ini ada hubungannya dong dok sama episode-episode nostalgia sebelumnya yang dulu kita sempat ngebahas bahasa ya. Terus yang terakhir minggu kemarin saya juga sempat ngebahas emosi tentang tentang broken heart. Nah itu ada hubungannya berarti ya? Nah iya itu ada hubungannya. Itu makanya saya menyarankan karena ini sebenarnya ada hubungannya dengan podcast sebelumnya yang tentang broken heart itu. Jadi kalau yang di situ kan yang lebih banyak berperan adalah tentang mainin emosi gitu ya. Sedangkan fungsi luhur itu adalah sesuatu fungsi yang kompleks yang dia merupakan integrasi dari banyak fungsi yang lain, dan itu mempengaruhi semua sistem tubuh yang lain. Berarti yang saya bahas kemarin tentang broken heart adalah salah satu, dan sekarang di episode kali ini kita akan ngebahas secara induknya gitu ya, bahwa manusia ini punya ini yang cabangnya akhirnya nanti
salah satunya adalah reaksi ketika broken heart itu mungkin begitu. Kita bisa lanjutin aja misalnya dari yang broken heart kemarin gitu ya. Kenapa sih seorang itu patah hati gitu katakanlah. Nah pasti kan ada satu masalah apapun lah ya yang menyebabkan seseorang itu patah hati. Masalah itu apapun bentuknya, apapun kejadiannya itu diterima sebagai suatu persepsi oleh manusia. Dipersepsikan sebagai apa nih gitu, sebagai sesuatu hal yang kemudian oh ini rasa seneng atau rasa marah atau apa gitu ya, yang kemudian bermainnya setelah itu adalah emosi. Jadi sesuatu hal, keadaan, situasi diterima oleh manusia, dipersepsikan sebagai apa, misalnya suatu rasa marah katakanlah. Dok, boleh dong dijabarkan dulu barangkali ya, si high function ini sendiri ini terdiri dari apa aja? Ya tadi, higher function itu terdiri dari fungsi kognisi, memori, bahasa, emosi, sama visuospasial. Dan ini melibatkan beberapa bagian di dalam otak. Ini semua fungsinya ada di dalam otak, ada di dalam kepala manusia. Jadi misalnya fungsi memori itu ada di namanya lobus temporal. Jadi letaknya ada di kiri dan kanan di atas telinga gitu, tapi di bagian otak gitu. Terus kemudian ada emosi itu diperankan oleh yang namanya sistem limbik. Nah, yang kemarin yang sempat dibahas anterior cingulate gyrus itu ada di sistem limbik gitu. Posisinya di mana itu? Posisinya ada di hipotalamus. Jadi ada di batang otak tapi agak ke atas dikit, agak ke tengah gitu. Jadi kalau ada gambaran otak gitu, dia yang tempatnya di tengah agak ke bawah. Dok, kita mainin emosi dulu sekarang biar lebih happy. Dengerin lagu. Ayo dok. Ayo inget lagu yang bikin happy. Apa ya? Nah, manusia tuh kadang-kadang begini ya, kalau ditodong, kalau ditodong suka jadi bingung ya. Dansa Yo Dansa Dari Glenn Fredly. Iya, boleh. Oke, emang sebelumnya ada? Ada yang versi jadulnya. Waduh, saya kurang jadul berarti. Padahal selama ini merasa saya udah cukup jadul. Oke, kita dengerin Dansa Yo Dansa versi jadul. Jangan dicari yang tak ada. Ku di sini, kau di sana. Ku menyanyi, kau berdansa. Kau asyik dengan si dia, tancap kiri, lurus kanan. Asyik dansa yo dansa. Hari ini hari yang bahagia. Hari ini untuk sukaria. Dansalah dansa gembira. Dansa yo dansa. Carilah temanmu yang sebaya. Apalagi dia yang kau cinta. Jangan dicari yang tak ada. Ku di sini, kau di sana. Ku menyanyi, kau berdansa. Kau asyik dengan si dia, tancap kiri, lurus kanan. Asyik dansa yo dansa. Hari ini hari yang bahagia. Hari ini untuk sukaria. Dansalah dansa gembira. Bener ya, Dokter Ardi ini
perbendaharaan lagu jadulnya mengalahkan gua nih. Oke, kita lanjutin pembahasan tentang higher function dari manusia. Silakan dok. Iya, kayak tadi higher function itu bisa melibatkan banyak hal gitu. Dan itu bisa terjadi secara simultan. Jadi bukan bersamaan tapi simultan. Satu kemudian mengiringi yang berikutnya, merangsang sesuatu hal yang lain gitu. Kayak tadi persepsi, terus kemudian masuk ke emosi. Itu nanti bisa kemana-mana karena itu juga dipengaruhi oleh memori. Jadi katakanlah yang kemarin dia broken heart gitu, orang kali lagi sedih pasti kan keinget dulu lagi happy-happynya gimana, atau keinget apa aja sih yang udah ternyata bikin kecewa gitu. Nah dok, kenapa sih pada saat kita broken heart terutama ya, kenapa memori itu seperti otomatis terpanggil gitu? Bisa dijelasin nggak? Sebenarnya bukan otomatis terpanggil karena emang kitanya aja mengingat-ingat gitu. Jadi benernya sengaja ya? Sengaja. Iya, sengaja ya. Pasti orang kalau lagi sedih kan, orang sedih itu ada beberapa fasenya ya. Fase anger pertama, marah dulu kan. Habis itu denial, itu menyangkal. Nah, ketika seseorang dalam fase denial, enggak kok kan gua kemarin. Nah, itu dia menggunakan perbendaharaan memori untuk menyangkal dan membela diri gitu. Makanya itulah kenapa bisa flashback semua memori, entah yang menyenangkan entah yang tidak. Terus kemudian keluar dalam alam sadar, diingat-ingat, emang sengaja diingat-ingat. Itu sebenarnya bukan oh ya suka teringat begini gitu. Itu sebenarnya memang mekanisme fisiologis dengan mengingat. Mungkin seperti seolah mengcompare, dulu begini kok, sekarang nggak mungkin lah begini gitu kali, mungkin begitu ya guys. Iya begitu, emang betul. Namanya juga fase denial. Nanti kalau sudah sampai fase acceptance, ya udah let it go gitu. Jadi buat yang patah hati jangan khawatir karena fasenya nih nanti akan melewati yang pertama apa dok tadi? Anger, marah-marah dulu. Jadi bereaksi spontan terhadap realita yang bertentangan dengan keinginan. Kemudian denial, membandingkan dengan pengalaman-pengalaman dulu yang menyenangkan. Kok sekarang jadi berubah, bisa dibilang 180 derajat. Terus beranjak seiring. Kuncinya ada di sini. Oke, ada kunci ya di tengah-tengahnya. Iya, kuncinya ada di sini. Setelah denial, kita mau memilih jadi apa gitu. Kita mau memilih masuk ke fase acceptance, kita terima keadaan itu, atau kita tetap aja denialnya berkepanjangan. Itu yang namanya gagal move on. Oke, ini yang banyak dialamin kalian. Jadi benar kan, orang yang bisa move on itu waktunya bisa berbulan-bulan, atau ada yang bisa 3 bulan, ada yang malah bertahun-tahun kan. Oh ada sampai lama banget nggak move on karena dia terlalu nyaman di posisi itu ya tadi, denial ya. Bukan nyaman di posisi denial, atau dia belum bisa acceptance. Ya belum bisa acceptance dan masih lebih banyak membela diri, memposisikan bahwa oh saya benar dan dia salah gitu. Padahal ya memang bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya namanya hubungan itu kan it takes two to tango ya. Jadi kalau misalnya satunya nggak bisa, ya udah jangan dipaksain kan. Nah ini juga kunci guys. Pada saat kalian PDKT, pada saat kalian kamu berencana untuk naksir nih sama si ini, terus melakukan pendekatan dengan berbagai cara, dengan cara-cara masing-masing. Nah dilihat dong reaksi target kalian ini apakah memang sesuai, menerima atau enggak. Kadang-kadang juga ada yang memaksakan karena biasa, ntar juga muncul cinta. Nah ini gimana dok? Nah itu juga Allah bisa karena biasa juga kan. Bisa nggak diterima? Oh iya, itu tapi itu sesuatu hal yang berbeda ya. Kalau secara fisiologis berbeda. Kalau yang tadi kan konteksnya broken heart ya, patah hati sampai menerima. Kalau ini kan sesuatu yang baru di PDKT-in, kita cocok nggak sih? Nah itu sesuatu hal yang berbeda. Itu walaupun mainnya di higher function juga. Nah dok, kalau bicara higher function, kita sebagai manusia, ada yang bilang juga manusia ini adalah makhluk paling sempurna. Salah satu cirinya mungkin punya higher function tadi ya. Iya betul. Nah apa sih bedanya fungsi binatang juga kan punya emosi. Bedanya di mana antara binatang dan manusia? Oke, bedanya adalah higher function itu yang sekompleks ini hanya ada pada manusia. Itu satu. Yang kedua, lebih aktif
dan organnya lebih besar itu pada manusia. Bedanya sama animal itu nggak ada higher function selengkap ini. Memang mereka ada beberapa binatang yang tampak memiliki emosi gitu, atau memiliki memori yang bagus karena memang ada organ di dalam otaknya yang bisa memfasilitasi itu. Hanya saja kompleks itu tidak sebesar dan seaktif dan sekompleks pada manusia. Contohnya pada lumba-lumba, pada gajah, pada anjing, itu mereka memiliki fungsi memori yang bagus tuh. Terus kemudian mereka juga memiliki ada emosi. Jadi kan pernah lihat ya gajah nangis atau apa, itu memang iya mereka ada emosi walaupun tidak sekuat yang ada di manusia. Oke, jadi confirm nih kalau kita ngelihat dulu sih suka sering lihat flora dan fauna misalnya gitu di TVRI. Lumba-lumba nolong manusia gitu. Terus kalau anjing sih kayaknya udah sehari-hari kan udah paham banget kalau anjing ya memang temannya manusia gitu. Nah, adakah hewan lain yang ya selain gajah, anjing dan lumba-lumba yang juga punya tingkat, bisa dibilang tingkat kecerdasan nggak ini? Beda. Kalau kecerdasan kan bagian dari higher function tadi ya, dia kognisi itu. Kalau yang mendekati manusia tentunya golongan primata. Orangutan? Iya, jadi monyet ya, monyet beneran ya, primata ya, kera dan monyet ya, sebangsa monyet gitu. Yang kalau yang paling mendekati itu simpanse. Paling pintar simpanse? Iya, simpanse. Sepintar apa? Oh ya, bisa dibilang ya kalau dalam struktur tertentu sangat mirip, kemiripannya 90% dengan manusia. Dok, jadi keinget tayangan televisi yang pada saat hutan di Kalimantan dibakar, terus ada orangutan terjebak. Jadi kayak ngelihat seorang ibu ngegendong anaknya gitu, terus panik gitu. Itu salah satu buktinya ya kalau primata ini memang punya emosi dan ketangkep sama kita. Iya, contohnya sama aja sekarang manusia rumahnya kebakaran, dia kejebak, apa sih yang bakal dilakukan? Ya kurang lebih sama kan sama si orangutan ini yang ketika rumahnya dalam hal ini hutan terbakar. Dok, jadi bisa disambungin ya dengan satu ujaran kebaikan. Semoga semesta berbahagia karena yang hidup di dunia ini bukan hanya manusia yang merasa lebih dari yang lain, sedangkan makhluk yang lain pun punya hak untuk hidup yang sama, bahkan binatang-binatang yang tadi kita bahas, Dok ya, yang punya emosi. Iya, dan ini yang sebenarnya salah satu fungsi luhur yang menjadi fungsi dasar manusia tetapi sering dilupakan, yaitu adalah untuk merasakan kebahagiaan. Coba dijelaskan lebih jauh, Dok. Merasakan kebahagiaan maksudnya? Jadi pada intinya ya memang we do something good and in return we will get something good also gitu. Jadi ya udah berbuat baik untuk semesta itu juga pada akhirnya akan menciptakan kebahagiaan buat diri kita sendiri gitu. Jadi keep it in balance with nature. Mungkin itu salah satu tugas yang diberikan semesta buat manusia. Lo gua kasih higher function agar lo bisa menjaga, mengendalikan, memimpin makhluk-makhluk lain untuk berbahagia. Itu bukannya menindas mereka gitu. Iya, betul sekali. Kalau diresapi, kalau dipikirkan lebih seksama, lebih dalam, dengan hati yang bersih, iya, tapi manusia tidak semua bisa berpikir seperti itu. Nah, itu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan manusia mungkin bisa dibilang egois, Dok? Nah, ini balik lagi ke yang topik yang beberapa waktu yang lalu yang kita duet sebelumnya. Itu sangat dipengaruhi oleh kepribadian dan pola asuh masa kecil. Itu pengaruhnya sangat besar. Tapi kalau dilihat hubungannya dengan society atau masyarakat yang lebih besar, Dok, misalnya nih, ya ini realitas yang ada sih, masyarakat Indonesia itu ya bisa dibilang kurang peduli karena kurang literasi. Iya, jadi gini, kita harus mau mengakui sebagai bangsa bahwa orang Indonesia itu budayanya lebih banyak budaya tutur dibanding budaya tulis. Buktinya apa? Kita nggak punya banyak warisan sejarah berupa tulisan, prasasti, atau apapun.
Nah, yang lebih banyak berkembang di masyarakat kita itu justru adalah cerita, kisah, fabel atau apapun yang bentuknya adalah cerita lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hingga muncullah mitos. Dan Ya. kalau sekarang hoax. Nah, itu jadi karena memang budaya literasi itu di Indonesia nggak terlalu bagus berkembangnya. Orang Indonesia itu lebih banyak budaya tuturnya dibandingkan budaya tulisnya. Tapi kan ada dok, misalnya prasasti tulis di Bogor misalnya, terus kitab peninggalan empu apa gitu. Ada, memang ada. Bukan berarti nggak ada. Budaya tulisnya ada, tetapi budaya tuturnya itu yang lebih kuat, lebih kenceng. Makanya kita kan untuk teman-teman yang bergerak di bidang sejarah, kita cari evidence based tentang masa lampau Indonesia itu tidak bisa sekomprehensif bangsa-bangsa lain. Atau pernah malah kita mendapatkan bukti atau catatan sejarah malah dari Belanda ya, Betul, iya, karena mereka reservasinya lebih bagus. dan lebih ngeh duluan. Iya, jadi ke sana bahasnya. Nah, jadi balik lagi ya, kita balik lagi. kita Itu kayaknya kegelisahan pribadi deh. iya bener. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Saya jadi inget nih, ada yang podcast kemarin tentang broken heart itu yang ngomongin reseptor tuh. Oh iya. Oke, ada yang salah kah dok? Karena kemarin juga saya merasa ya, karena background saya juga tidak ada di sana. Tapi saya juga sadar kalau misalnya ada yang salah tolong dikoreksi. Nah ternyata bener ada yang salah nih. Dan ini penjelasan dari Dr. Ardi nih. Jadi sebenarnya jumlah reseptor itu tetap kalau pada manusia itu jumlah reseptornya tetap, hanya saja aktivitasnya yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika misalnya seseorang lagi sedih gitu, itu ada zat-zat tertentu yang kemudian jumlahnya meningkat, sehingga kalau jumlahnya lebih besar, jumlah reseptor yang aktif jadinya lebih banyak. Nah ini yang kemudian tampak seolah-olah jumlah reseptornya yang bertambah, padahal reseptornya sebenarnya segitu-segitu aja, hanya saja jumlah yang aktif jadi banyak yang aktif gitu. You are listening to Podcast Nostalgia. Oke, masih di podcast Nostalgia bareng gue Chandra Atmaja dan Dr. Ardi Wicaksono. Oke, mungkin dok, ini segmen terakhir dan pertanyaan saya adalah, manusia kan punya high function tadi yang sudah dijelaskan. Masalah-masalah apa yang bisa timbul dari fungsi-fungsi tadi dok? Masalah yang timbul banyak banget. Sekarang fungsi luhur itu adalah fungsi integral, fungsi gabungan dari kognisi, kecerdasan gitu. Kecerdasan aja nggak cukup. Yang kedua dari sensori, kita bisa menerjemahkan rangsang dalam berbagai bentuk dari semua indera kita. Terus yang ketiga dari fungsi memori. Kalau kita sudah menerima sesuatu rangsangan, kita tahu oh ini yang namanya katakanlah gunung gitu, katakanlah itu. Atau terus kemudian oh gunung itu tinggi, jadi orang kalau semakin tinggi udaranya semakin dingin, bla bla bla. Oke, kognisinya jalan. Itu nanti kemudian disimpan dalam bentuk memori. Terus kemudian ada fungsi emosi. Fungsi emosinya oh kalau misalnya saya lagi di atas gunung, saya merasakan tenang, saya merasakan bahagia gitu. Dan yang terakhir adalah visospasial. Visospasial itu kemampuan untuk mengenali ruang. Oh, ruangan ini kira-kira luasnya segini. Kita bisa tahu oh ini tinggi, oh ini di atas gunung ini tinggi gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada masalah-masalah pada bagian-bagian itu ya jelas nanti outputnya atau gejala yang timbul sesuai dengan bagian yang rusak gitu. Katakanlah kalau misalnya sistem emosinya gitu ya yang rusak gitu, misalnya karena suatu penyakit bagian
lobus frontal atau di bagian depan di belakang jidat itu ada namanya sindroma lobus frontalis. Kalau bagian lobus frontal ini dia rusak, orangnya dia emosinya labil, gampang marah. Tuh. Kalau misalnya bagian kognisinya yang bermasalah, nanti intelijensinya kurang, jadi kelihatan nggak pinter. Kalau bagian memorinya yang bermasalah, misalnya karena benturan, kemudian kecelakaan, pernah kan ada kasus namanya amnesia, dia lupa. Nah ini yang sering dimain-mainin di sinetron Indonesia dan kadang-kadang jadi nggak masuk akal gitu. Itu terus kemudian atau kalau fungsi sensorinya rusak, misalnya contoh seseorang bisa jadi buta karena kelainan saraf gitu dan macam-macam yang lain tergantung dari bagian yang rusak. Menarik sih dok, saya jadi pengen ngebahas masing-masing dari yang tadi udah dijelaskan, dan kita juga sempat ngobrol offline sih kalau intelijensi ternyata bisa berubah, bisa menurun, bisa dibilangnya apa sih, rusak atau gimana dok intelijensi karena konsumsi obat-obatan? Namanya deteriorasi mental itu adalah kemunduran fungsi mental secara umum, dan salah satunya adalah berkurangnya intelijensi seseorang. Ini memang bisa terjadi pada konsumsi sesuatu zat tertentu dalam jangka panjang. Nah, kalau ini salah satu contohnya yang tampak nyata adalah narkoba. Pantesan gitu ya kalau yang suka ngobat, yang suka bilang, ini mah anak nih ngobat nih, terus lelet mikirnya, bener ternyata ya. Iya, jadi itu kan memang zat adiktif ya. Jadi kalau penggunaan jangka panjang memang yang rusak sarafnya gitu. Jadi ya kalau misalnya dalam hal ini saraf-saraf yang bekerja pada memori dan intelijensi, ya ujung-ujungnya tingkat kecerdasannya akan berkurang. Nah inilah kenapa di mana-mana narkoba kan juga dilarang gitu ya. Memang ada beberapa zat tertentu yang masuk dalam golongan narkotika yang digunakan untuk indikasi medis, tetapi ini kan tidak digunakan untuk digunakan dalam dosis tertentu, dalam dosis terapeutik namanya, dengan jangka waktu yang tertentu pula karena dipertimbangkan efek samping. Tadinya saya sih mengudahin, tapi masih penasaran dok. Gini, narkoba kan sudah jelas efeknya buat manusia juga merusak gitu, tetapi kenapa bisnis narkoba malah justru tidak bisa dimatikan? Ada apa di balik itu semua? Kalau saya lihatnya dari usernya ya, user dari penggunanya gitu, itu yang dimanfaatkan para pedagang pengedar narkoba itu adalah efek jangka pendeknya di mana berasa fun, berasa energetik, nggak gampang lelah, rasanya masalahnya hilang, padahal itu sebenarnya adalah masking effect gitu, efek penutup sementara. Jadi sekarang rasanya fun, emang sekarang kalau pakai narkoba masalah hilang, ya enggak, akan masalahnya di situ-situ aja, elunya aja yang kemana gitu. Bisa diganti nggak si efek narkoba ini yang tadi kayak fun terus seneng, itu sebenarnya bisa diganti dengan cara yang lebih natural nggak sih? Ada nggak caranya? Oh ada, dengan cara yang lebih sehat. Ada ya, misalnya kalau misalnya seseorang punya masalah, ya udah, ini yang dulu saya pernah bilang, diselesaikan dengan cara jadi kalau seseorang lagi punya masalah itu diselesaikan dengan namanya task oriented. Jadi berorientasi pada tugas. Jadi dicari akar masalahnya apa. Kayak tadi misalnya broken heart gitu ya. Akar masalahnya apa, diselesaikan sehingga sampai selesai itu dengan menyelesaikan akar masalahnya gitu. Bukan dengan membela diri dengan self defense mechanism, contohnya denial tadi, itu yang nggak selesai. Berarti harus dibantu ahli ya. Kalau tarafnya ringan, sebenarnya nggak semuanya harus dibantu dengan ahli. Bisa ngobrol dengan orang terdekat, curhat istilahnya gitu, atau dengan siapapun. Nah nanti, tapi kalau misalnya sudah pada taraf yang kok saya helpless ya, kayaknya saya nggak bisa ya, curhat juga masih tetap gitu-gitu aja, itu mungkin butuh bantuan profesional. Oke, let's start with psikolog. Datanglah ke psikolog. Tuh dengerin. Jadi yang merasa sering merasa hopeless
Atau malah sering bete bisa jadi tanda-tanda nggak sih dok? Ya bisa aja gitu. Nanti maksudnya datang ke psikolog tuh bukan berarti kan ada tuh stigma orang kalau datang ke psikolog atau bahkan sampai ke psikiater gitu, ini berarti orang nggak beres nih jiwanya atau segala macam, padahal enggak gitu. Jadi profesional seperti psikolog atau psikiater itu akan membantu seseorang untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang proper, dengan cara yang tepat, dengan cara yang sehat gitu. Supaya apa? Supaya mentalnya, jiwanya juga tetap sehat. Dan setidaknya ada pendapat orang luar ya. Ya itu tadi ya, didasarkan pada mereka yang sudah belajar, sudah ahlinya gitu. Jadi dua kepala kan lebih baik dari satu, bukannya begitu toh. Ini pertanyaan masih ada terakhir banget dok. Ini janji saya terakhir banget buat episode sekarang. Untuk konsultasi sama psikiater atau psikolog ini di cover BPJS nggak? Kalau psikolog enggak, tapi kalau psikiater untuk penyakit-penyakit yang memang ada di coverage BPJS ya di cover kok. Mekanismenya kalau psikiater kan dia dokter spesialis ya, berarti datang aja dulu ke FKTP ya, fasilitas kesehatan yang tingkat pertamanya. Untuk ada beberapa masalah mental yang bisa diselesaikan di FKTP. Bisa sama dokter umum bisa? Ada gitu. Jadi misalnya kayak depresi ringan gitu, itu bisa diselesaikan di FKTP. Insomnia gitu misalnya, itu bisa diselesaikan di FKTP. Memang beberapa mungkin butuh bantuan obat gitu. Nah tapi kalau misalnya itu kemudian berkelanjutan atau kemudian ada komplikasi atau berkembang jadi lebih parah, bisa kemudian dirujuk berikutnya ke SPKJ, ke dokter spesialis, ke psikiater. Dan gak usah malu, yang penting biar masalah kalian juga selesai. Oke, terima kasih Dokter Ardi sudah mau berduet dan sepertinya ini menuju ke duet permanen semoga. Dok, terima kasih ya. Yoi, sama-sama. Jadi kayaknya nanti kita bisa launching ya channel sendiri berdua. Atau sekalian aja vlog ya, kita nge-vlog juga nggak masalah toh. Boleh. Next time kita nge-vlog. Semoga. Terima kasih buat yang udah dengerin. Kita jumpa kembali di episode mendatang. Gue Chandra Atmaja. Pamit, bye-bye.